Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap ulama pada Multaqo Maulid 1447 Hijriah. Saatnya era baru, era Islam, selamatkan Indonesia dari kebangkrutan kapitalisme dan kebrutalan komunisme. Rabiul Awal adalah bulan penuh berkah, karena pada bulan ini lahir junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di negeri ini lebih dikenal dengan bulan Maulid, kelahiran manusia agung yang membawa rahmat untuk seluruh alam, sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat atas semesta alam. Terlebih lagi, kita bersyukur berkat sosok yang mulia Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada manusia penghambaan yang hakiki hanya kepada pencipta manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Menunjuki manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran dan memberikan contoh suri tauladan dengan seluruh syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, sehingga kita memiliki patokan dan panduan dalam kehidupan ini, sebagaimana firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Maka sudah semestinya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah juga mengingat dan mempelajari serta mengamalkan dan membumikan semua ajaran dan syariat yang dibawa oleh beliau. Umat seharusnya menerapkan seluruh syariat Islam secara kafah sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mahabbah tidak bisa tidak kecuali dengan taat kepada yang dicintainya. Saat ini umat Islam dihadapkan pada kondisi yang sulit dan kerusakan yang merajalela di semua lini. Hal ini tidak lain karena cahaya Islam diredupkan dengan ideologi buatan manusia, yakni kapitalisme, demokrasi, dan komunisme. Kerusakan itu begitu nyata dan terasa, dan kapitalisme demokrasilah yang menjadi biang semua itu. Komunisme jelas kebrutalannya, bahkan terpatri dalam sejarah manusia dan bangsa ini. Negeri ini mengalami kerusakan di berbagai lini akibat diterapkannya sistem kapitalisme demokrasi. Berbagai problem yang menerpa negeri ini diakibatkan oleh ideologi ini. Kekayaan alam yang dikuasai oleh segelintir oligarki, korupsi yang semakin merajalela, kemiskinan dan pengangguran yang tak kunjung usai, malnutrisi, bahkan kematian seorang balita di Sukabumi sangat menggenaskan. Komunisme setali tiga uang menimbulkan kerusakan yang semakin brutal, bahkan selama 10 tahun terakhir, di mana arah dan kebijakan mengarah ke Cina. Hutang luar negeri secara ugal-ugalan terjadi, semakin memperburuk kondisi negeri ini. Umat Islam sebagai bagian mayoritas di negeri ini sejak awal sudah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi keutuhan bangsa ini. Bahkan sejak penjajah mulai memasuki negeri ini, bahkan dari awal kelahiran bangsa ini, umat Islam sudah berkorban besar dan memberikan segalanya untuk memperbaiki bangsa ini. Sampai saat ini, umat Islam masih memberikan kontribusi yang besar untuk negeri ini. Jasa umat Islam sangat besar terhadap negeri ini, baik pada masa lampau dan saat ini. Tanpa umat Islam, negeri ini sudah akan hancur. Untuk itulah, saatnya umat Islam tampil kembali dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya dengan Islam. Minimal ada dua alasan.
Yang pertama dan yang paling utama, karena Islam merupakan agama dan syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta dan Maha Pengatur, serta tentunya warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala yang layak menjadi suri tauladan bagi manusia. Kedua, selama masa keemasannya, Islam pernah menaungi dunia dan memberikan keberkahan, keamanan dan kesejahteraan. Maka ketika Islam diterapkan, pasti akan menyelamatkan dunia dan negeri ini. Umat butuh perubahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, bagi manusia artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maka sudah saatnya era baru, era Islam yang mengatur dan menaungi negeri ini. Karena hanya dengan Islam yang diterapkan secara kafah, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan membersamai negeri tercinta ini. Sudah saatnya menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan kapitalisme dan kebrutalan komunisme. Dan Indonesia berpotensi menjadi daulatul ula fil alam dengan kekuatan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan geopolitiknya. Dengan mempertimbangkan beberapa kondisi. Satu, kondisi negeri ini tidak baik-baik saja, bahkan sudah menuju jurang kehancuran, di mana hutang menumpuk, kehidupan sosial rusak, keadilan dalam hukum tidak terbukti, harta kekayaan negeri dicuri dan diambil oleh asing dan asing, hutang luar negeri yang semakin besar. Kedua, umat Islam adalah penjaga keutuhan negeri ini dan terbukti telah menjadi penjaga terpercaya dalam mengawal negeri ini dengan kecintaan, dengan takbir dan gelora jihad mempertahankan negeri ini. Ketiga, bahwa kapitalisme, demokrasi, dan komunisme penyebab semua kerusakan yang menerpa negeri ini, sehingga jatuh pada kehancuran. 4. Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki geopolitik yang strategis dengan sumber daya manusia yang mampu menunjang, sehingga sangat berpotensi untuk menjadi daulatul ula fil alam atau negara maju dan adidaya. Maka dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, kami ulama yang hadir dalam Multaqo Maulid 1447 Hijriah sebagai bentuk kecintaan kami terhadap negeri ini menyatakan: 1. Menyuruhkan untuk mencintai Rasulullah SAW dan menjadikan momentum Maulid 1447 Hijriah untuk perubahan dengan ketaatan sepenuhnya kepada syariat Islam. 2. Menyuruhkan kepada seluruh umat Islam dan terlebih para ulamanya untuk membuang jauh-jauh ideologi kapitalisme, demokrasi, dan komunisme yang telah terbukti menyebabkan kehancuran negeri ini. 3. Menyuruhkan seluruh umat dan tokoh-tokoh umat, terlebih para ulama, untuk bersama-sama memperjuangkan syariat Islam secara kafah sebagai kewajiban syar'i dan solusi fundamental untuk menggantikan penerapan sistem sekuler kapitalisme demokrasi yang menjadi akar masalah dan kerusakan negeri ini. 4. Saatnya era baru, era Islam, selamatkan Indonesia dari kebangkrutan kapitalisme dan kebrutalan komunisme. 5. Negeri ini memiliki potensi untuk menjadi negara besar, daulatul ula fil alam, dengan menerapkan Islam secara kafah dalam bingkai khilafah ala minhajid nubuwah. Demikian pernyataan sikap kami. Semoga Allah meridhoi kita semua. Wa man nasru illa min indillahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ihdinas siratal mustaqim. Bogor, Sabtu 28 Rabiul Awal 1447 Hijriah.
bertepatan dengan tanggal 20 September tahun 2025. Takbir. 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 Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.